Pandemi virus corona nyatanya membuat seluruh lini kehidupan berubah. Mulai dari kebiasaan berbelanja bahan pokok, perekonomian nasional, pendidikan, hingga masalah psikologis masyarakat turut terdampak virus corona. Pembatasan sosial berskala besar diambil sebagai langkah antisipatif penyebaran masif kepada masyarakat. Hashtag work from home dan school from home menjadi sering digunakan untuk mewakili kondisi saat ini. Ya, sebagian besar masyarakat melakukan kegiatan di rumah aja, termasuk sekolah yang pindah di rumah. Tak jarang, orang tua mengeluh dengan banyaknya beban pekerjaan rumah yang harus dikerjakan anak-anak mereka. Belum lagi dapur yang harus selalu sedia kapanpun pasukan lapar. Pekerjaan kantor yang menuntut diselesaikan, sampai kebersihan rumah yang harus selalu terjaga. Lantas, bagaimana penanganan psikologis untuk para orang tua, anak, dan juga para guru yang juga memerlukan perhatian? Saksikan selengkapnya hanya di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat UB TV, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun harus work from home dan di rumah aja. Dan bagi teman-teman semua yang masih bekerja di luar rumah nih, yang tidak bisa untuk selalu berada di rumah aja, tetap semangat dan semoga ini cepat berlalu. Nah, sahabat UB TV, seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semua lini kehidupan ini berubah begitu ya. Nah, untuk itu saya ingin membahas dengan para pakarnya, yaitu para psikolog di Universitas Brawijaya dan juga dosen di Universitas Brawijaya, untuk membahas mengenai penanganan psikologis orang tua, anak, dan guru di masa pandemi COVID-19. Nah, sahabat UB TV, langsung saja kita bertemu dengan Ibu Dr. Sumi Lestari SPC MSI selaku dosen psikologi FISIP UB, dan Ibu Yulizar Perwiradara SPC MC dan MC psikolog yang merupakan psikolog dosen psikologi FISIP UB. Langsung saja kita sapa, bagaimana kabarnya Bu Sumi dan Bu Wira? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat Mbak. Sehat ya, alhamdulillah. Ya, ini masih semangat bekerja di rumah nih Bu? Harus tetap semangat dong Mbak. Harus tetap semangat begitu ya. Oke, baik. Nah, Bu, langsung saja kita ngobrol-ngobrol tentang kondisi psikologi saat ini nih Bu. Ini kan banyak orang tua yang mengeluh gitu Bu dengan pekerjaan rumah yang anak-anak diliburkan, sekolahnya dipindah gitu ya Bu ya, belajarnya di rumah. Nah, bisa diceritakan bagaimana kondisi psikologis dari para orang tua, anak, dan guru di masa pandemi ini? Bu Sumi dulu mungkin. Oke, Bu Sumi dulu mungkin. Silakan. Ya. Oke, kalau matur nuwun Mbak, kita sedikit sharing aja karena memang kita sama-sama sebagai orang tua ya, sekaligus sebagai pendidik ketika kebijakan meskipun ini belum diterapkan PSBB, kita sudah merasakan kebijakan terkait dengan work from home ya, kemudian anak-anak juga dianjurkan untuk melakukan pendidikan di rumah gitu ya. Nah, hal-hal yang perlu kita persiapkan sebenarnya karena memang ini situasi yang unkondusif ya, artinya unpredictable juga, di mana bahwa situasi ini membuat orang tua maupun guru bahkan anak pun sebenarnya memiliki 3 situasi. Yang pertama, situasi ketika mereka siap menghadapi itu. Yang kedua, dipaksa harus siap. Yang ketiga, itu tidak siap. Sebenarnya ketiga situasi ini sebenarnya memiliki resiko masing-masing. Ketika seseorang mampu mempersiapkan secara seksama terkait dengan pembelajaran secara daring ini, akan memberikan sebuah fleksibilitas kepada anak, di mana sebenarnya proses pembelajaran ini pada prinsipnya sama ketika di rumah maupun di sekolah, cuman beda tempatnya saja. Nah, beda tempat dan treatmentnya mungkin Bu ya? Ya sebenarnya
proses regulasi pembelajarannya harusnya tetap sama. Ya. Yang berbeda hanya tempatnya sebenarnya. Mhm. Tetapi bagaimana sebenarnya orang tua memahami situasi itu. Oke. Karena terkadang, bukan hanya terkadang ya, mungkin banyak orang tua yang memperlakukan ketika situasi seperti ini, anak cenderung lebih diberikan sebuah aturan yang lebih longgar. Misalkan bangun pagi, silakan bangun siang, mandi nggak mandi nggak apa-apa. Ya. Nah ini nih regulasi-regulasi yang sebenarnya membuat anak merasa bahwa dirinya tidak lagi sekolah. Oke. Ketika mekanisme atau regulasi itu tetap berjalan sesuai dengan aturan pembelajaran pada saat sekolah offline gitu ya, ini anak akan merasa bahwa dia akan tetap, meskipun di rumah dia tetap belajar, situasinya pun situasi pembelajaran. Yang membedakan adalah hanya kondisi di rumah dan di sekolah. Nah, apalagi saat ini juga sudah ada metode pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Zoom, dan Google Meet, juga pemberlakuan Google Classroom, di mana sebenarnya siswa juga masih bisa memanage rasa rindu, rasa bercanda, rasa ini dengan temannya, sama gurunya dan lain sebagainya. Ini sebenarnya masih ada penyaluran hal seperti itu, tergantung dari orang tua mengarahkan bagaimana. Nah, sebenarnya di sekolah itu saya yakin bahwa setiap sekolah sudah memberikan schedule, yang memberikan jadwal masing-masing. Setiap hari, misalkan hari Senin harus mengerjakan apa, harus seperti apa dan lain sebagainya, membuat checklist dan lain sebagainya. Nah, ini anak harus diberi tahu bahwa tugasnya adalah seperti ini. Sehingga itu sebenarnya mempermudah dan meringankan beban orang tua. Ya, artinya tidak melulu bahwa yang mengerjakan tugas ini adalah orang tua, tetapi harus dilakukan oleh anak. Nah, konsep ini yang terkadang salah. Kadang anak malas ngerjain, orang tua yang ngerjain. Nah, itu konsep yang salah begitu Bu ya. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi begitu ya. Betul. Karena ini adalah tugas mereka, maka mereka pula yang harus mengerjakan. Jadi jangan orang tua yang notabene karena misalkan malu atau seperti apa anaknya nggak mengerjakan tugas sehingga orang tuanya lah yang mengerjakan. Nah, ini tidak mendidik malahan. Bagaimana? Kita ke Bu Wira nih. Bu Wira, gimana nih? Ini proses adaptasi dari masyarakat, orang tua khususnya nih Bu ya, orang tua dan anak yang belajar di rumah, dan mereka yang tadi Bu Sumi bilang bahwa suasana itu harus kita ciptakan sedemikian rupa begitu ya Bu ya, ciptakan sedemikian rupa supaya menyerupai suasana ketika mereka belajar di sekolah. Nah, kalau misalnya dari Bu Wira sendiri bagaimana nih pandangannya terkait dengan psikologis pendidikan saat ini, Bu? Kalau dari yang disampaikan Bu Sumi tadi sudah sangat betul ya kondisinya. Ketika kita dalam kondisi yang berbeda, pembelajaran di rumah, kita ibu bapak yang bekerja pindah ke rumah juga, itu kan menumpuk ya tugasnya. Nah, sehingga membuat psikologis kita tuh agak terganggu, khususnya pada minggu-minggu pertama penerapan. Ya, kalau kita lihat dari fenomena di masyarakat itu, kalau dari saya pribadi mungkin ada grup orang tua begitu ya. Hari pertama, kedua, ketiga, pokoknya 5 hari pertama itu hebohnya luar biasa. Kalau tidak laporan anaknya itu yang sulit diatur misalnya, karena bukan gurunya yang mengkondisikan, gitu ya, mamaku sendiri kok, gitu misalnya ya, aku di rumah kok. Seminggu pertama itu menjadi suatu beban yang berat, gitu ya. Saya melihat fenomena bahkan jadi ada meme juga ya, ada beberapa gambar-gambar lelucon begitu ya, yang anaknya kemudian pergi ke rumah, mau kemana kamu gitu ya, rumah guru misalnya. Iya, banyak muncul meme-meme seperti itu ya. Jadi mamanya tuh berasa lebih galak dibandingkan khususnya di sekolahnya. Ini yang proses adaptasi besar untuk orang tua. Mungkin kalau kita dari latar belakang pendidikan gitu ya, sebagai pendidik gitu ya, latar belakang pekerjaan sebagai pendidik, ya cukup mudah, apalagi kalau kita dari psikologi ya, memahami kondisi tersebut. Akan sulit ketika mungkin orang tuanya ini adalah pekerja juga begitu ya, pekerja bidang yang lainnya. Iya, yang tahu juga harus terstruktur, yang jamnya sudah ketat pasti seperti itu, berbenturan dengan jamnya anak, yang mungkin harus ada classroom, bertemu juga. Nah, gantian HP, gantian laptop, gantian waktu mengurus anak ini akan heboh sekali di minggu pertama kedua. Tapi minggu ketiga mungkin sudah ada
mempelajari ritme kerja, anak mempelajari emosi orang tua, sudah ada penyesuaian pada beberapa hal. Saya rasa semakin kesini adaptasinya sudah semakin baik, kondisi psikologisnya juga diharapkan lebih baik juga, gitu ya nampaknya. Ya, untungnya sekarang didukung dengan kecanggihan teknologi begitu ya Bu ya. Ya, sehingga ketika kita betul. Sehingga ketika kita di rumah, ketika kita berkegiatan di rumah, itu kita masih bisa berhubungan dengan teman-teman semuanya. Anak-anak juga bisa setidaknya melepas rindu begitu ya Bu ya melalui media sosial. Seperti yang tadi Bu Sumi sampaikan begitu ya Bu ya. Nah, kalau misalnya mungkin begini Mbak, gimana? Minggu 1-2 mungkin akademis ya, ritme kerja. Tapi udah masuk minggu ketiga, kalau anak-anak ini lebih pada pengen sekolah gitu ya, pengen ketemu teman. Jadi kondisi psikologisnya bukan pada belajarnya, tapi pada kembali ke lingkungan bermain di sekolah. Jadi itu ya, tetangga di sini juga sudah intip-intip, ini nggak libur tapi nggak boleh main gitu kan. Nah, ini libur tapi nggak boleh main. Ini kondisi psikologisnya kalau anak-anak seperti itu. Oke, saya juga penasaran, apakah juga guru juga merasakan hal yang sama? Kalau dalam hal ini kan Bu Sumi dan Bu Wira ini juga dosen begitu ya, mengerti bagaimana juga perasaan seorang guru nih. Apakah juga merasakan yang sama begitu Bu? Oke. Apa saya dulu ya. Kalau pengalaman, kebetulan kalau dosen itu kan yang dihadapi adalah mahasiswa ya, gitu ya. Mbak, lebih mudah lah memahami kondisi, misalnya kita sedang perkuliahan atau kita sedang menguji, kemudian ada anak kita akan lebih toleransinya itu ada. Tapi mungkin kalau dalam ini untuk guru sekolah SD misalnya atau SMP, SMA dengan penugasan yang kurikulumnya ini sangat ketat, detail begitu ya, kita akan menjadi kesulitan tersendiri. Khususnya sekolah-sekolah dengan regulasi yang sudah dipacu dengan teknologi, misalnya seperti itu, kecanggihan itu ada membantu, juga ada kemudian kesulitan yang harus kita ikuti gitu ya, yang dulunya nggak pernah ujian pakai teknologi, kita hanya belajar gitu, gimana sih bikin tes gitu ya, gimana sih mengelola website kan, seperti itu. Oke, kalau dari Bu Sumi sendiri gimana nih? Kalau dari Bu Sumi sendiri gimana kesulitannya yang pengalaman yang dihadapi yang mewakili guru dan dosen juga nih Bu? Kalau saya pribadi sebenarnya effort kuliah daring atau sekolah from home itu lebih banyak menyita waktu, kemudian memang kita tidak bisa membatasi, kadang anak-anak harus selesai jam sekian dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya juga membuat kita juga lebih berat sebenarnya, karena ketika kita pertemuan secara offline, waktu sudah terjadwal gitu ya, selesai. Tapi pada saat online ini, meskipun kita sudah membuat jadwal sebenarnya Mbak, sebenarnya sudah ada jadwal bahwa timing perkuliahan kita sampai sekian gitu ya, tapi ada aja yang mereka masih bertanya melalui Google Classroom gitu ya. Kalau kita nggak jawab kok rasanya gimana gitu ya, padahal ini waktunya sudah berlalu dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya juga menyita waktu yang kita miliki, yang pertama. Yang kedua, benar yang dikatakan oleh Bu Wira, sebenarnya banyak hal yang harus kita pelajari dari regulasi yang awalnya jauh atau bahkan sangat berbeda gitu ya. Ketika offline itu kan kita memang ya meskipun kita menggunakan teknologi, tetapi tidak melulu kita selalu di depan laptop gitu ya. Nah, ini nih yang dimana bahwa kita harus mempersiapkan secara seksama gitu ya. Yang pertama, yang kedua adalah kondisi fisik. Karena memang ketika kita mengakui atau tidak, ketika kita selalu terus-menerus di depan laptop, itu mungkin kalau seminggu 2 minggu kita nggak ngerasa, tapi kalau sudah berbulan-bulan kemudian kita dalam regulasinya kita di depan laptop terus gitu ya, tanpa adanya mobilitas yang lain, aktivitas yang lain dan lain sebagainya, ini juga akan menguras energi gitu juga ya Bu ya. Betul. Baik, nah Ibu, kita akan sambung di segmen berikutnya dengan pembahasan mengenai bagaimana menangani stres pada orang tua, guru dan anak di masa pandemi ini begitu ya Bu ya. Baik, jangan kemana-mana Ibu. Jangan kemana-mana sahabat JB TV, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia.
Oke, sahabat Yubi TV, kembali lagi di Yubi Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Nah, kita sedang membahas mengenai penanganan psikologis orang tua, anak, dan guru di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, Bu Sumi dan Bu Wiri, kita sambung ya pembahasan kita tadi. Ini kalau tadi kita sudah membahas mengenai kondisi pendidikan, psikologis pendidikan di Indonesia saat ini begitu ya Bu ya. Nah, penanganannya ini seperti apa Bu? Penanganan yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua supaya bisa mengatasi stres dan kebosanan dari orang tua, anak, dan para guru ini sendiri. Monggo Bu Wira. Boleh Bu Wira dulu? Iya. Iya, kalau ke penanganan stres ya, kita kembali lagi dulu. Stresnya ini dialami oleh pihak yang mana? Orang tua kah, anak kah, begitu ya, yang pastinya akan berbeda penanganannya. Dalam hal ini, mungkin konteks luasnya adalah keluarga ya, yang dalam rumah ini mungkin yang sedang mengalami penyesuaian. Gitu. Yang paling penting dalam kondisi stres ini adalah kita mengenali stresornya apa. Oh, mungkin tugas akademis. Oh, sinkronisasi waktu antara bekerjanya orang tua, tugasnya anak. Sehingga kita akan lebih tepat dalam penanganan. Apabila yang dimaksudkan di sini adalah akademisnya, gitu ya, tentang belajarnya, mungkin yang perlu menjadi penanganan lebih lanjut adalah bagaimana orang tua mempersiapkan, bagaimana orang tua mengkomunikasikan dengan guru. Mungkin ada perencanaan belajar 1 minggu ke depan, misalnya begitu ya. Dengan adanya perencanaan dari sekolah itu akan memudahkan orang tua untuk prepare, gitu ya. Oh, hari Senin apa nih? Gitu, hari Selasa apa? Misalnya seperti itu. Di situ juga kita mempelajari tentang manajemen waktu. Yang tadinya orang tua mungkin mengerahkan semua penugasan pada guru ya, jam 7 masuk, jam 2 pulang, orang tua bisa ngapain? Ini kan manage ya, memanage. Iya, betul. Bagaimana mungkin suami istri yang harusnya ke rumah semua akhirnya nanti bergantian. Penanganan terhadap anak mungkin jam sekian orang ibu, ayah bagaimana, dan tugas rumah seperti apa. Nah, hal-hal ini dengan kita memanajemen itu diharapkan bisa menurunkan stres semua orang yang ada di dalam rumah. Khususnya harmonisasi suami istri ya Mbak ya, bapak ibu itu bagaimana yang akan berdampak besar dalam interaksinya terhadap anak. Orang tua, bapak ibu cekcok misalnya, kadang mereka ketemunya jam 6 sampai jam 10 malam, ini seharian bertemu gitu ya Bu. Harus berkomunikasi. Nah, ini kan juga permasalahan bagaimana membangun komunikasi positif untuk menyalurkan emosi yang positif terhadap anak-anak yang ada di sekitar kita di rumah dalam hal ini. Oke. Kalau dari Bu Sumi bagaimana Bu? Ini bagaimana menciptakan, bagaimana tadi ya Bu ya, penanganan psikologis untuk para orang tua nih Bu khususnya, dan juga bagaimana menciptakan work from home dan school from home yang harmonis begitu Bu? Kalau saya sebenarnya memahaminya dari awal kejadian wabah COVID ini sebenarnya. Karena sebenarnya COVID ini kan sebuah kejadian luar biasa yang sekali lagi saya katakan unpredictable gitu ya, sehingga mau tidak mau ada kebijakan stay at home, work from home, school from home gitu ya. Nah, itu sebenarnya ketika kita mendengar kalimat itu, sebenarnya yang lintas pertama kali kita pikirkan adalah ngapain ya di rumah, apakah bosan ya berbulan-bulan dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya mindset negatif di mana sebenarnya kita merasa bosan sebelum kita menjalani hari-hari yang sebenarnya belum kita lalui. Nah, langkah yang harus kita lakukan sebenarnya adalah mengubah mindset negatif itu menjadi positif. Di mana bahwa yakin bahwa segala sesuatu kejadian itu ada hikmah. Kalau kita sebagai orang yang beriman gitu ya, itu pasti ada hikmahnya. Contohnya adalah ketika kita diberikan kesempatan stay at home, work from home, itu dimana bahwa kita diberikan kesempatan untuk memiliki quality time dengan keluarga, sehingga itu akan membentuk bonding dengan anak maupun lingkungan keluarga pada intinya. Yang awalnya kita sibuk bekerja, kita mendapatkan waktu untuk memberikan perhatian kepada mereka. Yang awalnya kita tidak sempat memberikan masakan saat buat anak-anak kita dengan dari hand kita, dari tangan kita gitu ya. Nah, ini waktunya begitu ya Bu ya.
Iya, kita punya waktu bersama-sama. untuk melakukan itu Mhm, gitu. mhm, Sehingga ya, jangan memikirkan bahwa stay at home itu membosankan, tapi ya, berpikirlah bagaimana caranya kita stay at home dengan cara yang menyenangkan, mhm, dimana jangan sampai kebosanan, stres itu menghinggapi diri kita. Karena yang kita pikirkan adalah regulasi yang melulu atau yang kaku, yang dimana bahwa kita tidak fleksibel sama sekali gitu loh. Jadi anggapan bahwa stay at home itu ya menonton TV, makan tidur, nonton ya, TV, ya, nah gitu-gitu. ya, ya, Padahal ya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat kita merasa nyaman dan bahagia ketika kita menjalankan stay at home itu sendiri. oke, ini, Kemudian bagaimana? apa namanya, ketika kita tetap menjaga supaya kita tetap menjaga kesehatan mental pada anak itu sebenarnya kunci utamanya adalah orang tua. Ketika orang tua merasa tenang, maka anak pun akan merasa tenang di situ. Kalau orang tua merasa panik, secara tidak langsung emosi negatif itu tersalurkan oleh anak. Anak itu pandai mengidentifikasi atau memodeli perilaku dari orang tuanya. Sehingga perilaku negatif itu secara tidak kita inginkan itu ditiru oleh anak. Karena itulah sebisa mungkin kita berusaha tenang dalam menghadapi segala situasi itu, sehingga anak pun akan merasa tenang gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tadi, supaya anak tetap mandiri, merasa bahwa dirinya di rumah itu tidak membosankan, buatlah jadwal rutinitas. Nah, jadwal ini tidak melulu harus tentang pendidikan, tapi yang menyenangkan, misalkan lakukan hobi, misalkan menyelesaikan bersama ya. Nah, itu yang dimana itu akan memberikan sebuah suntikan motivasi buat anak. Ya, aku besok mau bikin kue, aku besok mau bikin ini dan lain sebagainya. Yang selama ini pada periode sekolah offline dia tidak bisa melakukan, tapi saat ini dia bisa melakukan. Nah, ini nih hal yang sangat langka dan berharga bagi kita untuk kita bisa maksimalkan waktu di mana ini lebih berkualitas gitu ya. Kemudian berikan informasi kepada anak sesuai dengan kebutuhan dan usianya. Jadi memang kita perlu memberikan informasi kepada anak bahwa situasi saat ini sedang mengalami wabah COVID gitu ya. Tapi jangan berlebihan. Sehingga anak merasa khawatir, merasa parno, merasa panik dan lain sebagainya. Ini yang harus sebagai orang tua kita harus ngerem. Kalau orang tuanya mudah panik lah anaknya, ya jangan disalahkan ketika anaknya juga panik. Nyalur begitu ya Bu ya, nyamber gitu ya ke anak juga. Berarti dari psikologis orang tuanya ini sangat berperan penting begitu ya Bu ya, untuk membuat bagaimana kondisi rumah dan kondisi anak-anak di rumah pada saat itu ini berjalan dengan lancar, dengan baik begitu ya Bu ya. Oke. Karena sebenarnya orang tua ini adalah figur utama yang menjadi model bagi anak. Oke. Kalau misalkan apapun yang kita lakukan, anak itu bisa mengidentifikasi meskipun kita mengatakan, oh anakku nggak bisa apa-apa, jangan salah, anak itu pandai dalam modeling, meniru gitu ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Baik Sahabat UBTV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Nah, kita masih bersama dengan Bu Sumi dan Bu Wira yang masih berbincang mengenai penanganan psikologis bagi para orang tua, anak, dan guru di masa pandemi COVID-19 ini. Nah Bu, kalau tadi kan terakhir saya ingin bertanya tentang beban pekerjaan yang diberikan oleh pihak sekolah nih Bu ya, oleh pihak sekolah kepada anak-anak yang belajar di rumah, notabene dengan orang tua begitu Bu ya, dengan dibimbing oleh orang tua. Nah ini di awal-awal pemberian pekerjaan tersebut ini dirasa cukup berat bagi para orang tua dan mungkin anak-anak juga merasakan hal yang sama. Nah bagaimana sebenarnya beban pekerjaan yang diterima oleh anak-anak ini berat atau seperti apa Bu penanganannya? Bu Sumi dulu atau lebih ke yang punya pengalaman. Oke. Anak-anak ya. Oke, kalau saya pribadi sebenarnya cukup sangat berat gitu ya, cukup berat lah gitu ya.
karena saya melihat banyak sekali dalam sehari itu bukan hanya satu mata pelajaran yang harus diselesaikan, tapi beberapa mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh anak. Kemudian anak ini terkadang karena sebenarnya stabilitas fisik anak itu kan berbeda gitu ya, ketahanan fisiknya juga berbeda, sehingga ketika dia sudah lelah itu dia tidak mau mengerjakan. Nah ini risikonya tadi yang saya katakan, bahwa risikonya adalah yang mengerjakan orang tua gitu. Jadi sebenarnya bahwa tujuan pembelajaran itu tidak lagi tercapai karena sebenarnya yang mengerjakan bukan siswanya, tapi justru orang tua yang mengerjakan. Nah ini yang dimana sebenarnya guru juga harus mempertimbangkan kemampuan anak. Kira-kira kalau misalkan diberikan homework sekian, ini kira-kira anak ini masih bisa bertahan atau tidak gitu. Kalau misalkan kita jangan dipaksakan, meskipun ini sebenarnya bahwa saya sangat memahami, karena yang namanya guru itu kan harus disesuaikan dengan tujuan pencapaian pembelajaran gitu ya, karena saya juga sebagai orang guru, artinya bahwa proses pembelajaran ini harus kita sesuaikan. Tetapi sebenarnya ketika situasi seperti ini tidak melulu bahwa penilaian kita adalah penilaian sumatif gitu ya, tapi kita bisa memberikan penilaian anak itu secara formatif, di mana sebenarnya bahwa tidak melulu bahwa yang kita berikan penilaian ini adalah berupa skor dari pekerjaan yang sudah kita berikan kepada mereka, tetapi bisa diberikan sebuah homework itu berupa misalkan portofolio, ya, sehingga anak itu membuat kreasi yang menyenangkan dan lain sebagainya. Nah ini adalah bentuk dari penilaian formatif, di mana anak akan merasa bahagia gitu ya. Karena sebenarnya tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk membantu siswa agar dapat menemukan cara belajar yang lebih baik bagi siswa pada setiap subjek yang dipelajari gitu ya. Jadi bukan untuk mencapai nilai, tetapi bagaimana dia menemukan gaya belajarnya gitu. Oke. Itu yang harus dipahami saat ini ya Bu ya. Betul. Bagaimana dia nyaman gitu. Betul, sehingga dia tidak akan tertarik untuk melakukan pembelajaran lebih lanjut. Tapi kalau misalkan dia akan berkreasi dengan metode belajar dia akan mengenali bagaimana cara belajar saya dan lain sebagainya. Ini justru tujuan pembelajaran yang sesungguhnya ini tercapai. Kalau menurut saya itu sih Mbak. Monggo Bu. Oke, kalau dari Bu Wira gimana nih Bu? Ini tadi kan beban pekerjaan yang memang harus disesuaikan dengan kemampuan anak ketika di rumah begitu ya Bu ya. Tidak pekerjaan yang menyita seperti yang di sekolahan begitu ya Bu ya. Nah, kalau idealnya Bu Wira, bagaimana idealnya anak-anak belajar di rumah di masa pandemi ini? Oke, kalau membicarakan tentang idealnya ini, kita kembali ke perkembangan psikologis ya sebenarnya ya, yang masing-masing individu akan berbeda. Tapi ketika kita mengikuti keberbedaan individu itu akan sebenarnya juga sulit untuk kita merencanakan, kemudian mengevaluasi sampai pada akhirnya. Tadi sudah banyak disampaikan di sini gitu ya, kegiatan pembelajaran itu sebisa mungkin itu yang menyenangkan, yang mengajak anak untuk mau belajar lagi besoknya, yang membuat anak itu mau tahu lebih banyak tentang hal tersebut. Nah, ini juga disesuaikan dengan usianya. Dan saya rasa kalau Bapak Ibu guru yang juga memiliki anak gitu ya, akan lebih memahami begitu tingkat kesulitan ketika orang tua juga mendampingi di rumah. Yang orang tua dalam hal ini tidak memiliki background pendidikan seperti halnya guru gitu. Ya, betul. Nah, artinya apa? Konteks pendidikan sebenarnya adalah memang terstruktur, gitu ya. Kalau kita ngomong pendidikan itu terstruktur, tapi metodenya kita mengikuti. Bagaimana kemudian kesiapan orang tua, bagaimana kemudian guru ini bisa mengkomunikasikan capaiannya ini akan seperti apa untuk anak tersebut. Dari pandemi ini sebenarnya banyak pembelajaran, tadi sudah disebutkan di sini. Yang tadinya semua kita pasrahkan ke sekolah, di sini orang tua harus berperan begitu ya, berperan penting untuk pendidikan anak. Peran pentingnya itu udah 24 jam. Yang kemarin cuma jam 15 ke jam 20 misalnya, ini sekarang harus benar-benar dipahami. Artinya apa? Komunikasi dengan guru. Kalau anak saya di sekolah biasanya seperti apa sih belajarnya?
Oke. Biar diperhatikan itu harus seperti apa. Oke. Ini juga bisa dipelajari orang tua karena tidak semua orang tua memahami gaya belajar anaknya. Kemudian peran, tadi kalau anak saya cuma satu, jenjangnya masih SD, tingkat kesulitannya beda. Nanti kalau anaknya sudah ada SMP, ada yang SMA, riuhnya lebih lagi. Kemudian pakai HP-nya, gitu ya. Artinya manajemen tadi. Bagaimana kakak mengajari adiknya, gitu ya, ketika ibunya mungkin dalam tugas bekerjanya. Nah, ini kan juga akan menurunkan tingkat stres orang tua. Bagaimana yang tadinya pembelajaran di kelas langsung teramati oleh gurunya, nggak perlu dinilai-nilai. Sekarang kan nggak teramati, harus divideokan, video di-upload harus seperti apa. Artinya kan bertambah-tambah kesulitannya. Ini yang sebenarnya harus dikembalikan lagi. Pendidikan adalah membangun minat belajar anak untuk nantinya anak mau tahu lebih banyak, mau belajar lagi. Itu yang perlu ditekankan pada orang tua untuk membuat situasi yang menyenangkan. Oke. Berarti kalau misalnya harus selesai, besok nggak mau belajar anaknya. Ya itu. Lagi kan kayak gitu ya. Ya mungkin yang terjadi saya pribadi Bu ya. Saya pribadi kalau misalnya kita sendiri tidak kreatif untuk menggunakan media-media yang ada di rumah maupun yang kita sendiri membuatnya begitu ya bersama dengan anak-anak, ini kadang membuat anak-anak itu merasa lebih cepat bosan Bu ya. Lebih cepat bosan dan ya sudah pelajaran cuma itu aja gitu kalau belajar. Mending saya main gitu kan. Ke HP nanti. Nah, HP, TV misalnya ya. Salah lagi. Iya betul itu Bu. Oke, nah kemudian kalau tadi Bu Wira sudah menyampaikan idealnya seperti itu ya Bu ya. Idealnya adalah orang tua juga harus berkreasi dan bagaimana membuat pelajaran yang di rumah ini menyenangkan sehingga anak ini ingin belajar lagi begitu ya Bu ya, menimbulkan rasa keingintahuan yang tinggi di anak gitu ya. Sahabat UBTV jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Baik sahabat UBTV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Nah, kita masih bersama dengan Bu Sumi dan Bu Wira yang masih berbincang mengenai penanganan psikologis bagi para orang tua, anak, dan guru di masa pandemi COVID-19 ini. Nah Bu, kalau tadi kan terakhir saya ingin bertanya tentang beban pekerjaan yang diberikan oleh pihak sekolah nih Bu ya, oleh pihak sekolah kepada anak-anak yang belajar di rumah, notabene dengan orang tua begitu Bu ya, dengan orang dibimbing oleh orang tua. Nah ini di awal-awal pemberian pekerjaan tersebut ini dirasa cukup berat bagi para orang tua dan mungkin anak-anak juga merasakan hal yang sama. Nah, bagaimana sebenarnya beban pekerjaan yang diterima oleh anak-anak ini berat atau seperti apa Bu penanganannya? Bu Sumi dulu atau lebih ke pengalaman. Oke. Anak-anak ya. Oke, kalau saya pribadi sebenarnya cukup sangat berat gitu ya, cukup berat lah gitu ya. Karena saya melihat banyak sekali dalam sehari itu bukan hanya satu mata pelajaran yang harus diselesaikan, tapi beberapa mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh anak. Kemudian anak ini terkadang karena sebenarnya stabilitas fisik anak itu kan berbeda gitu ya, ketahanan fisiknya juga berbeda, sehingga ketika dia sudah lelah itu dia tidak mau mengerjakan. Nah ini risikonya tadi yang saya katakan bahwa risikonya adalah yang mengerjakan orang tua gitu. Jadi sebenarnya bahwa tujuan pembelajaran itu tidak lagi tercapai karena sebenarnya yang mengerjakan bukan siswanya, tapi justru orang tua yang mengerjakan. Nah ini yang dimana sebenarnya guru juga harus mempertimbangkan kemampuan anak. Kira-kira kalau misalkan diberikan homework sekian, ini kira-kira anak ini masih bisa bertahan atau tidak gitu. Kalau misalkan kita jangan dipaksakan. Meskipun ini sebenarnya bahwa saya sangat memahami karena yang namanya guru itu kan harus disesuaikan dengan tujuan pencapaian pembelajaran gitu ya. Karena saya juga sebagai seorang guru, artinya bahwa proses pembelajaran ini harus kita sesuaikan. Tetapi sebenarnya ketika situasi seperti ini
tidak melulu bahwa penilaian kita adalah penilaian sumatif gitu ya, tapi kita bisa memberikan penilaian anak itu secara formatif, di mana sebenarnya bahwa tidak melulu bahwa yang kita berikan penilaian ini adalah berupa skor dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita berikan kepada mereka, tetapi bisa diberikan sebuah amplop itu berupa misalkan portofolio, ya, sehingga anak itu membuat kreasi yang menyenangkan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk dari penilaian formatif, di mana anak akan merasa bahagia gitu ya. Karena sebenarnya tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk membantu siswa agar dapat menemukan cara belajar yang lebih baik bagi siswa pada setiap subjek yang dipelajari gitu ya. Jadi bukan untuk mencapai nilai, tetapi bagaimana dia menemukan gaya belajarnya gitu. Oke. Itu yang harus dipahami saat ini ya Bu ya. Betul. Bagaimana dia nyaman gitu. Betul, sehingga dia tidak akan tertarik untuk melakukan pembelajaran lebih lanjut. Tapi kalau misalkan dia akan berkreasi dengan metode belajar dia akan mengenali bagaimana cara belajar saya dan lain sebagainya. Ini justru tujuan pembelajaran yang sesungguhnya ini tercapai. Kalau menurut saya itu sih Mbak. Monggo Bu. Oke, kalau dari Bu Wira gimana nih Bu? Ini tadi kan beban pekerjaan yang memang harus disesuaikan dengan kemampuan anak ketika di rumah begitu ya Bu ya. Tidak pekerjaan yang menyita seperti yang di sekolahan begitu ya Bu ya. Nah, kalau idealnya Bu Wira, bagaimana idealnya anak-anak belajar di rumah di masa pandemi ini? Oke, kalau membicarakan tentang idealnya ini, kita kembali ke perkembangan psikologis ya sebenarnya ya, yang masing-masing individu akan berbeda. Tapi ketika kita mengikuti keberbedaan individu itu akan kemudian juga sulit untuk kita merencanakan, kemudian mengevaluasi sampai pada akhirnya. Tadi sudah banyak disampaikan di sini gitu ya, kegiatan pembelajaran itu sebisa mungkin itu yang menyenangkan, yang mengajak anak untuk mau belajar lagi besoknya, yang membuat anak itu mau tahu lebih banyak tentang hal tersebut. Nah, ini juga disesuaikan dengan usianya. Dan saya rasa kalau Bapak Ibu guru yang juga memiliki anak gitu ya, akan lebih memahami begitu tingkat kesulitan ketika orang tua juga mendampingi di rumah. Yang orang tua dalam hal ini tidak memiliki background pendidikan seperti halnya guru begitu. Ya, betul. Nah, artinya apa? Konteks pendidikan sebenarnya adalah memang terstruktur, gitu ya. Kalau kita ngomongin pendidikan itu terstruktur, tapi metodenya kita mengikuti. Bagaimana kemudian kesiapan orang tua, bagaimana kemudian guru ini bisa mengkomunikasikan capaiannya ini akan seperti apa untuk anak tersebut. Dari pandemi ini sebenarnya banyak pembelajaran, tadi sudah disebutkan di sini. Yang tadinya semua kita pasrahkan ke sekolah, di sini orang tua harus berperan begitu ya, berperan penting untuk pendidikan anak. Peran pentingnya itu udah 24 jam. Yang kemarin cuma jam 15 ke jam 20 misalnya, ini sekarang harus benar-benar dipahami. Artinya apa? Komunikasi dengan guru. Kalau anak saya di sekolah biasanya seperti apa sih belajarnya? Biar diperhatikan itu harus seperti apa. Ini juga bisa dipelajari orang tua, karena tidak semua orang tua memahami gaya belajar anaknya. Kemudian peran, tadi kalau anak saya cuma satu, jenjangnya masih SD, tingkat kesulitannya beda. Nanti kalau anaknya sudah ada SMP, ada yang SMA, riuhnya lebih lagi. Kemudian pakai HP-nya, gitu ya. Artinya manajemen tadi. Bagaimana kakak mengajari adiknya, gitu ya, ketika ibunya mungkin dalam tugas bekerjanya. Nah, ini kan juga akan menurunkan tingkat stres orang tua. Bagaimana yang tadinya pembelajaran di kelas langsung teramati oleh gurunya, nggak perlu dinilai-nilai. Sekarang kan nggak teramati, harus divideokan, video di-upload harus seperti apa. Artinya kan bertambah-tambah kesulitannya. Ini yang sebenarnya harus dikembalikan lagi. Pendidikan adalah membangun minat belajar anak untuk nantinya anak mau tahu lebih banyak, mau belajar lagi. Itu yang perlu ditekankan pada orang tua untuk membuat situasi yang menyenangkan. Berarti kalau misalnya harus selesai, besok nggak mau belajar anaknya. Ya itu. Lagi, kayak gitu ya.
Iya, mungkin yang terjadi saya pribadi Bu ya. Saya pribadi kalau misalnya kita sendiri tidak kreatif untuk menggunakan media-media yang ada di rumah maupun yang kita sendiri membuatnya begitu ya bersama dengan anak-anak, ini kadang membuat anak-anak itu merasa lebih cepat bosan Bu ya. Lebih cepat bosan dan ya sudah, pelajaran cuma itu tuh aja gitu kalau belajar. Mending saya main gitu larinya ke kan. HP nanti. Nah, HP, TV misalnya ya. Iya. Jadi ya salah lagi. Iya betul itu Bu. Oke, nah kemudian kalau tadi Bu Wira sudah menyampaikan idealnya seperti itu ya Bu ya. Idealnya adalah orang tua juga harus berkreasi dan bagaimana membuat pelajaran yang di rumah ini menyenangkan sehingga anak ini ingin belajar lagi begitu ya Bu ya, menimbulkan rasa keingintahuan yang tinggi di anak gitu ya Bu ya. Sahabat UBTV, jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia.